Kalau baik alhamdulillah, tapi kalau kurang sehat mending di rumah aja ya. Oke, kalau kalian lagi gabut, aku saranin kalian untuk nonton podcast ini atau minimal dengerin lah ya sambil ngebayang-ngebayang apa yang bakal kita bicarain. Nah, di dalam podcast ini terdapat 3 orang yang termasuk aku dan kedua teman aku. Dan di sini kebetulan kita merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan untuk podcastnya kira-kira apa sih yang bakal kita bahas? Nah, awalnya kita ini cuma mau diskusi aja bertiga untuk persiapan UTS. Tapi kalau dipikir-pikir, mending kita sama-sama sharing kan sama kalian. Kebetulan yang bakal kita bahas itu topiknya adalah pembagian hukum pidana. Sebelumnya mari perkenalkan diri saya, yaitu Desi Azekawati Juningsih. Kalau saya Nurul Adila Hakim. Dan yang paling ganteng di antara kita bertiga yaitu Marete Letarigan, itu saya sendiri. Oke, aku rasa cukup ya perkenalan dari kita bertiga. Sekarang kita beralih tentang pembagian hukum pidana. Ada berapa sih pembagian hukum pidana itu? Lalu apa aja dari kesekian banyak itu? Dan kebetulan aku, Desi ini mengerti bagian hukum pidana yang pertama, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kalau kita bicara tentang hukum pidana material, apa sih hukum pidana material? Jadi hukum pidana material itu yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan sebuah pidana, dan ketentuan mengenai pidana. Nah, kalau hukum pidana material itu kan yang memuat atur-aturannya atau asas-asasnya. Sedangkan hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil ini biasanya kita sebut sebagai hukum acara pidana atau KUHP yang memuat aturan-aturan hukum pidana formal. Nah, kan aku udah ngejelasin nih bagian yang pertama, tapi aku kurang ngerti sih bagian yang kedua. Teo ngerti nggak? Enggak sih. Kalau Nurul? Kalau aku sih ngerti yang kedua. Oke, boleh jelasin nggak ke kita-kita? Oke. Nah lanjut, yang kedua ini ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum sendiri ialah hukum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Indonesia terkecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional mempunyai hak eksteritorialitas. Secara simpelnya, hukum pidana umum ini diberlakukan bagi setiap orang yang ada di Indonesia. Dan satu lagi itu ada hukum pidana khusus. Kalau hukum pidana khusus ini dibuat untuk subjek hukum khusus untuk perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Jadi di sini asas yang menyimpang dari KUHP itu dimaksudkan ke hukum pidana khusus. Nah, contoh dari hukum pidana khusus ini ada Undang-Undang tentang Informasi, Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, dan lain sebagainya. Di sini lebih kepada yang tertentu saja sih. Nah, untuk nomor 3 sendiri karena aku ngerti jadi aku sedikit menjelaskan. Diambil dari Eddie Harris. Menurut Eddie Harris itu hukum pidana itu ada objektif dan subjektif. Kalau yang objektif tuh menurut Eddie Harris, hukum pidana objektif dapat berupa hukum pidana material dan hukum pidana formil. Sementara hukum pidana objektif dalam hak negara terhadap pemidanaan untuk melakukan penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana yang pada hakikatnya berada dalam lingkup hukum pidana formil dan hukum pidana subjektif tidak dapat dilaksanakan tanpa hukum pidana objektif. Oh, berarti hukum pidana objektif ini membatasi kekuasaan negara ya? Betul sekali. Jadi hukum pidana objektif itu membatasi kekuasaan negara dalam konteks hukum pidana subjektif. Oke, kita udah ngebahas 3 pembagian hukum pidana. Lalu yang keempat itu apa sih? Nah, kebetulan aku ngerti lagi nih yang keempat, yaitu hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Nah, jadi mungkin di antara kalian masih ada nih yang bingung dan gak ngerti sama arti kodifikasi. Jadi, hukum pidana yang dikodifikasikan itu yaitu hukum pidana yang disistematisasikan dan dibukukan dalam satu kodifikasi atas sebuah kitab. Nah, contohnya itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Lalu kalau hukum pidana yang tidak dikodifikasikan itu gimana? Nah, kalau hukum pidana yang tidak dikodifikasikan itu setahu aku yaitu hukum pidana yang di luar KUHP atau hukum pidana tersebut terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan lainnya. Contohnya Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Korupsi, dan lain-lain.
Oke, sekarang aku nggak ngerti lagi nih gimana caranya ngejelasin hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis. Di antara kalian siapa yang ngerti? Aku ngerti yang pidana tertulis dan tidak tertulis. Oke, jelasin dong ke kita. Oke, jadi gini, kalau hukum pidana tertulis itu ketentuan dan aturan-aturan hukum pidana sengaja dibuat oleh kekuasaan negara yang berdaulat. Jadi yang tertulis ini sama seperti dikodifikasikan, contohnya KUHP dan KUHAP, serta hukum pidana di luar kodifikasi yang tersebar di berbagai aturan perundang-undangan. Terus di sini ada hukum pidana tidak tertulis. Kalau hukum pidana tidak tertulis ini lebih ke hukum pidana adat. Jadi contohnya itu hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat tertentu saja. Jadi kesimpulannya hukum pidana tertulis itu yang tertulis seperti KUHP dan KUHAP, dan kalau hukum pidana tidak tertulis itu hukum adat. Ngerti kan? Jadi hukum adat tuh maksudnya gimana ya? Maksud hukum adat di sini tuh hukum yang berlaku di masyarakat hanya untuk masyarakat tertentu saja. Oh, ngerti. Tadi kan udah tuh hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Di sini aku nggak ngerti yang hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Kalian ada yang tahu nggak sih? Kalau aku nyerah dulu deh, kalau yang ini aku nggak ngerti soalnya. Oh yaudah, berarti kalau kayak gitu biar kula yang ngejelasin. Hukum pidana internasional kita ambil dari Eddie Herreich, bahwa secara singkatnya hukum pidana internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan menyangkut kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional, baik yang bersifat permanen maupun bersifat ad hoc. Nah, untuk hukum pidana nasional yaitu hukum pidana yang berkembang dalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional. Jadi yang termasuk hukum pidana nasional antara lain ingin dibangun dari sumber hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akhirnya ngerti deh ya materi pembagian hukum pidana ini, karena selama ini agak puyeng gitu karena ada 6. Tapi makasih banget untuk teman-teman aku, Theo, Nurul, karena udah ngebantu aku untuk ngerti materi ini. Ya, jadi di sini bukan si Desi dong yang ngerti ya, aku jadi juga menambah ngerti lah tentang yang lainnya. Ya, gak cuma kalian berdua aja sih yang ngerti, aku juga ngerti. Makasih buat materi yang udah kalian sharing. Untuk teman-teman juga, kalau kalian ngerti, alhamdulillah ya, juga ikut ngerti. Kalau misalkan gak ngerti, mungkin bisa dipelajari lagi untuk nanti ya. Dan juga buat yang belum ngerti nih, kalian bisa ulang lagi ini podcast. Buat teman-teman saya, Desi sama Theo, makasih ya udah ngejelasin. Jadi guys, see you next time. Yeah, see you next time guys. Ini Desinya udah pergi duluan nih. Apa-apaan coba? Kemarin aku diomongin ya maaf ya, aku kemarin lagi ada urusan, jadi agak buru-buru setelah podcast. Oke, terima kasih guys. Silahkan nonton ya hasil diskusi kita, dan semoga berguna banget untuk kalian yang gak ngerti sama sekali tentang pembagian hukum pidana. Bye, see you next time.